dari 9 program atau 9 langkah MBKM itu. Dikbud sudah memfasilitasi, Kementerian Pendidikan Kebudayaan itu sudah memfasilitasi. Dia membuka proyek studi independen, dia membuka magang, dia buka pertukaran pelajar. BNIK juga sudah membuka studi independen bersertifikat. Kemudian yang lainnya BKPTKI juga sudah membuka pertukaran pelajar. Jadi Anda bisa belajar di seluruh universitas yang menjadi anggota BKPTKI. Jadi seperti itu teman-teman. Silahkan pikirkan mulai sekarang, di semester 5 nanti saya kemana. Oke, next Pak. Ini adalah model yang blok gitu ya, kita tidak memakai yang ini. Next. Dan ada satu lagi yang percepatan, kita tidak memakai yang ini, yang kita pakai yang tadi 1-4 Anda di prodi, belajar tentang disiplin ilmu Anda, belajar tentang inti keilmuan Anda. Setelah itu semester 5 Anda bisa menentukan sendiri Anda mau seperti apa kuliahnya, Anda mau kemana kuliahnya, Anda mau mengambil kuliah apa, model apa, terserah. Yang penting sesuai dengan 8 langkah model MBKM itu. Kita akan fasilitasi teman-teman. Next Pak. Ini bentuk penyetaraannya ada hard skill dan soft skill. Misalnya seperti KKNT. KKNT itu tidak bisa kita analogikan Anda dapat kuliah apa saja di situ, enggak. Tetapi Anda dapat kompetensi apa saja di sana, knowledge, skill dan attitude-nya apa saja. Nah, knowledge, skill dan attitude ini yang akan dikonversikan ke mata kuliah melalui capaian pembelajaran di masing-masing mata kuliah tersebut. Nah, makanya di situ akan muncul hard skill dan soft skill. Next Pak. Kalau misalnya Anda pertukaran pelajar itu misalnya, pertukaran pelajar Anda di contoh misalnya rekayasa kimia. Rekayasa kimia di sini namanya kimia dasar misalnya. Di prodi di Undira namanya kimia dasar. Kemudian di prodi lain, di universitas lain ada namanya rekayasa kimia dasar. Kalau CPL-nya sesuai, ya itu bisa dikonversikan. Anda bisa ambil di sana, di prodi lain, di luar Undira. Anda bisa belajar di sana, setelah belajar balik lagi bawa nilainya, dan nilai itu kita akan konversi di prodi. Next Pak. Nah, jadi kebijakan itu menuntut semua perguruan tinggi untuk melakukan rekonstruksi atau restrukturisasi kurikulum. Dan kita di Universitas Jayapura sudah melakukan restrukturisasi kurikulum itu. Karena kita sudah mengeluarkan beberapa pedoman. Ada pedoman pelaksanaan MBKM, ada implementasi MBKM, ada template kurikulum MBKM. Semua prodi yang ada di Universitas Jayapura sudah memfasilitasi itu. MBKM itu semester 5 Anda bebas, 5, 6, 7, 8 itu bebas mau ngambil program yang mana. Itu kemerdekaannya. Pak, saya mau KKN di rumah Pak, di kampung saya supaya dekat dengan orang tua. Karena kebetulan di kampung itu ada desa yang tertinggal dan mesti saya bantu. Ya silakan. Silakan. Itu tidak akan menjadi masalah. Sepanjang apa yang dapat di sana kompetensinya bisa direkognisikan. Next Pak. Ini pedoman yang tadi yang saya ceritakan. Next. Nah, kewajibannya apa? Nah, bebasnya itu seperti apa? Bebasnya itu tetap terbatas. Ya, bebas terbatas maksudnya kita sudah memfasilitasi 8 kegiatan atau tambahan 1 bela negara menjadi 9 kegiatan. Tetapi jangan lupa Anda di Universitas Jayapura Anda punya orang tua non biologis. Orang tua non biologisnya siapa? PA, pembimbing akademiknya. Itulah orang tua Anda. Apapun yang akan Anda ambil harus atas persetujuan orang tua non biologisnya. Komunikasikan dengan mereka. Pak, semester 5 depan saya mau mengambil program studi independen, di mana nanti ceritakan kepada PA, sehingga PA menyetujui, barulah prodi akan bisa mengkonversikan. Jangan sendiri-sendiri. Tetap harus komunikasi dengan pembimbing akademiknya supaya apa yang Anda dapatkan di luar itu bisa direkognisikan. Next Pak. Oke, jadi informasi tentang MBKM Anda bisa cari seluas-luasnya di kampusmerdeka.kemdikbud.go.id. Jika ada pertanyaan-pertanyaan nanti terkait dengan kampus Merdeka, Merdeka Belajar ini yang kebutuhannya mungkin yang semester 1-4 nanti Anda belum tertarik, itu nggak apa-apa. Tetapi semester 5 usahakan Anda buka pola kerjanya, Anda buka pola pikirnya, karena yang dibutuhkan di industri adalah Anda memiliki lebih dari 1 kompetensi.
Ya, itu saja dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa diterima dengan baik. Paling tidak masuk kanan keluar kiri. Kalau masuk kanan keluar kiri ada nyangkut-nyangkutnya daripada masuk kanan keluar kanan. Nah, untuk menutup kegiatan presentasi saya, tadi kita buka dengan video. Nah, saya tutup dengan testimoni. Ada salah satu rekan kita, teman Anda, yang sudah mengikuti Merdeka Belajar itu. Kita coba cari tahu apa saja yang dia dapatkan dari proses Merdeka Belajar ini atau kampus Merdeka ini. Kita cari tahu pengalamannya seperti apa. Oleh karena itu saya persilakan 5 menit saja ya. Oke, silakan. Ini ketua BEM kita kebetulan. Benar ya? Iya. Oke, ketua BEM kita mengikuti program studi dokumen sertifikat ya di GIK. Nah, supaya informasi ini tidak dari mulut saya saja, maka saya datangkan orang yang mengalami langsung. Silakan Dini. Setelah itu waktu saya kembalikan ke MC. Oke, silakan. Oke, selamat pagi semuanya. Pertama-tama tentu perkenalkan ya, nama saya Adi. Di sini saya mahasiswa semester 7 Manajemen Perhotelan di Fakultas Ekonomika Bisnis dan Humaniora. Nah, berbicara mengenai MBKM. Saya pernah mengikuti MBKM di semester 5 lalu, yaitu Studi Independen Bersertifikat, yaitu dari Gerakan Nasional Indonesia Kompeten. Di sini teman-teman, kuliah ini semua nggak bisa kuliah, semua orang nggak bisa kuliah. Maksudnya di sini kalian memiliki privilege di sini. Kalian harus memanfaatkan peluang itu, di mana kalian harus mencapai goal setting kalian. Contoh, saya ingin menjadi apa? Saya ingin menjadi manajer di suatu saat nanti. Tentu apa yang harus saya persiapkan saat ini? Caranya adalah dengan mengikuti MBKM ini. Di GNIK, saya sendiri mempelajari 12 future soft skill dan juga ada kompetensi SDM atau sumber daya manusia. Di sini dari pengalaman-pengalaman yang telah saya raih, tentu yang pertama ada relasi. Kalian tidak hanya belajar maksudnya di mahasiswa yang ada di Bali saja, tapi di seluruh Indonesia. Itu kegiatannya secara online, tidak hanya offline, karena di sebelumnya itu kan masih pandemi ya. Jadi kegiatannya masih online sehingga kalian bisa belajar dari mana saja. Di sana kalian akan dibentuk sebuah kelompok. Kalian tidak sendiri, karena untuk bisa sukses ke depannya kalian tidak sendiri. Tentu kalian memerlukan orang-orang yang memang akan mendukung dan mensupport kalian sampai di titik berhasil nanti. Seperti itu. Selain dari relasi, tentu kalian akan mau berkenalan dengan praktisi-praktisi atau bisa dibilang dengan owner-owner dari perusahaan besar. Tidak hanya perusahaan-perusahaan yang lokal, tapi perusahaan besar yang prudensial seperti itu, ada Maybank dan bank-bank lainnya, itu juga akan mengajar kalian langsung. Itu sangat berharga ya ilmunya, karena mereka adalah orang-orang yang memang belajar dari dulu untuk bisa mendapatkan ilmu. Nah, kalian sekarang tinggal masuk MBKM, kalian sudah bisa mendapatkan ilmu-ilmu dari praktisi tersebut. Mungkin pesan saya kepada kalian semua, jangan jadi biasa-biasa saja. Karena percuma dong kalian kuliah, nanti kalian kerja biasa-biasa saja. Contoh, ketika saya sudah ikut MBKM, saya akan dapat sertifikat. Ketika melamar kerja, ada 2 orang. Yang satu sudah memiliki sertifikat dan yang satu belum. Tentu yang mana akan diterima? Ya pasti yang sudah memiliki sertifikat. Itu adalah sertifikat yang akan membuktikan bahwa kalian sudah pernah ikut dan tentu kompeten di bidangnya. Apapun bidang yang kalian tekuni, kalian harus kompeten di bidangnya. Yang dibilang tadi, ada skill, ada knowledge, ada attitude. Itu harus ketiganya lengkap. Kalau hanya salah satu itu tidak bisa. Oke, mungkin demikian yang saya sampaikan. Mungkin nanti teman-teman mau tanya-tanya bisa menghubungi saya, karena di BEM juga bisa menghubungi saya untuk tanya-tanya lebih lanjut mengenai MBKM. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Andika Putra Gotama yang sudah menyampaikan materi yang berkaitan dengan implementasi dan testimoni Merdeka Belajar Kampus Merdeka MBKM di Undira. Dan juga terima kasih kepada Ketua BEM Undira yang sudah menyampaikan testimoninya berkaitan dengan MBKM. Dan selanjutnya kita juga akan mendengarkan pemaparan materi kemahasiswaan dan organisasi mahasiswa, baik itu BEM, Senat, UKM, dan HIMA,
Kepala Bagian Kemahasiswaan. Untuk itu kepada Bapak Dr. Dermawan Waru, disilakan.